Indonesia. Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya gubernur bajingan, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Habis-habisan saya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tega bangsanya ditipu. Hai pemimpin bangsa, kalau kau jadi pemimpin dengan cara menyuap rakyat, rakyat yang disuap, maka hasilnya nanti akan mewujudkan pemimpin-pemimpin rampok dan pemimpin-pemimpin maling. Nabi pernah menyebutkan kalau ada orang biasa bohong, dia akan selalu bohong-bohong sampai dicap dia itu pembohong. Bohong itu karena kebiasaan, sampai dicap pembohong. Maka jari anak kita untuk jujur. Sebab kalau orang biasa bohong terus berkembang sampai dicap dia itu adalah pembohong dan menjadi pembohong. Jadi kalau ngomong nggak bohong nggak enak. Viral, pelanggaran PSBB Habib Umar Assegaf sampai ditendang petugas. Beredar video di media sosial, Habib Umar Abdullah Assegaf Bangil diberhentikan mobilnya oleh aparat polisi dan Satpol PP karena dianggap melanggar aturan PSBB. Dalam video tampak terjadi saling dorong, aparat Satpol PP lalu memukul dan menendang Habib Umar. Di mana hal tersebut mendapatkan tanggapan dari netizen. Salah satu akun @sorotmata212 yang memposting videonya di Twitter pada Kamis 21 Mei 2020. Lihatlah perlakuan rezim @Jokowi CS terhadap ulama di Surabaya. Ulama ternama yang menjadi korban penganiayaan di Surabaya adalah Habibana Habib Umar Assegaf Bangil. Semoga pelaku penganiayaan segera tertangkap. Di mana banyak yang menyayangkan perlakuan terhadap Habib Umar ini. Sementara itu, salah satu akun @kimi5848 yang menuliskan, Satpol PP @tri_rismaharini jika benar di wilayah SBY, coba tidak begitu caranya pukul orang tua. Seperti apapun pelanggaran seorang orang tua, walaupun dia bukan ulama, tak patut diperlakukan kasar seperti itu. Terlebih ia adalah seorang ulama, panutan banyak orang. Polisi yang seharusnya melindungi justru seakan membiarkannya menjadi tontonan. Ini harus diusut. Begitulah komen dari HM Petrus. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako, dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Maka santri-santri generasi Islam, kau di pesantren tekun belajar, gali api Islam, nyalakan api Islam di seluruh kepulauan Nusantara, biar terang dengan syariat Islam. Nabi pernah menyebutkan kalau ada orang biasa bohong, dia akan selalu bohong-bohong sampai dicap dia itu pembohong. Bohong itu karena kebiasaan, sampai dicap pembohong. Maka jari anak kita untuk jujur. Sebab kalau orang biasa bohong terus berkembang sampai dicap dia itu adalah pembohong dan menjadi pembohong. Jadi kalau ngomong nggak bohong nggak enak. Dia pergi ke warung, dia ditanya beli apa kok, padahal dia beli jelas, beli mie, nggak repot ngomong mie, tapi dia ngomong yang lainnya. Memang nasib orang yang biasa berbohong, dosa besar, Allah benci, tidak suka, menjadi sebab kita ke neraka. Sampai dikatakan al-mu'min, seorang mu'min qad yasriku wa qad yazni. Seorang mu'min mungkin kepleset dalam dosa-dosa, seorang mukmin mungkin kepleset dalam dosa mengambil haknya orang lain, mungkin kepleset dalam zina. Tapi seorang mukmin yang sesungguhnya la yakdzib, tidak akan berdusta. Karena dusta ini adalah subhanallah, dosa itu besar, jangan dianggap sepele. Maka biasakan kita untuk selalu jujur. Tapi ingat, jujur ada ilmunya juga. Mohon maaf nih, kalau orang tidak punya ilmu salah. Jujur dia adalah bukan, ada beberapa urusan yang nggak boleh jujur. Urusan dosa Anda dengan Allah nggak usah jujur sama orang.
Karena itu urusan diri Anda dengan Allah. Takut salah. Memang kalau belajar ilmu itu kalau setengah-setengah bisa jadi bermasalah. Orang terus terang, seorang anak gadis dia punya masa lalu yang jelek, mau menikah terus terang, saya harus jujur kata Buya, bang calonku saya sudah pernah zina. Nah, ini kebodohan. Nah ini makanya ilmu jujur ini penting. Cuman jujur seperti apa? Hanya yang harus kita pahami, ada beberapa namanya dusta, bohong, dusta. Berbohong itu adalah haram, dosa besar. Pokoknya bohong-bohong, misalnya ditanya begini aja harus bohong, tidak ada bahayanya kok. Tanya dari mana? Ya bilang begini. Apa itu? Bohong. Jadi ada orang bohong ngerti bohong. Sampai ada sebuah kisah, ada orang kalau tidak bohong nggak bisa. Anaknya paling benar. Abah jangan bohong, bah. Terus gimana? Ya gitu nak. Pokoknya kalau abah ngomong nanti kamu ingetin ya. Ya bah. Nah ya cerita. Ini sebuah kisah tapi bisa dia tonton kalau orang begitu. Ada tamu langsung ngomong, wah tamuku, kemarin aku pergi hutan, aku bertemu harimau yang ekornya panjangnya 10 meter. Anaknya bilang, oh bukan 10 meter, 8 meter. Oh bukan 8 meter, 6 meter. Oh bukan 6 meter, 4 meter. Tepuk lagi. Bukan 4 meter, 2 meter. Tepuk lagi. Memangnya nggak pakai ekor ya? Marahnya. Jadi artinya ada masih ini guyonan waktu di pondok dulu tuh, ceritakan orang bohong itu kayak gitu. Kadang-kadang berlebihan, bohong, coba. Berlebihan. Ini jadi apapun pembohong, jadi pedagang pembohong, jadi ustaz pembohong, mempelajari ilmu hadis jadi pendusta hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ustaz pembohong, ngaku ketemu Rasul, enggak ketemu Nabi, macam-macam. Oh, Nabi Muhammad ini biasa bohong dia. Lihat aja. Sejarahnya pembohong tuh begitu, kalau dia tidak segera tobat takut kepada Allah dan perlu bertahan dia. Dia harus memerangi kebohongan itu. Maka jawaban untuk yang bertanya, Anda harus perangi. Anda harus jujur dengan Allah. Misalnya janji aja, kalau sampai saya bohong, saya bayar 10 juta. Nah, bohong, waduh kena 10 juta. Harus jujur. Kalau itu harganya keluar 10 juta, habislah duitnya nanti. Artinya Anda jujur. Kalau ada orang biasa bohong, jujur dan tolong segera dibenahi dan harus berusaha. Maka itu yang menaik ilmu tasawuf. Al-kidhib adalah ini penyakit, berangkat dari hati lalu diucapkan oleh lisan, dan alamatin nifaq, tanda kemunafikan. Kalau orang biasa bohong bisa jadi dia munafik, orang yang tidak punya iman di dalam hatinya. Naudzubillah, takutlah kepada Allah. Maka anak-anak kecil kita pun harus kita biasain, ajarkan untuk jujur. Cuman kadang kita ini namanya salah mendidik karena tidak pernah belajar mendidik. Di saat anak jujur kita hantam, kita marahi. Di saat bohong kita maafkan. Kalau di saat anak kita jujur melakukan kesalahan sebesar apapun, lihat, sanjung tentang kejujurannya. Kalau ingin menegur kesalahannya, waktu yang berbeda. Sama Rasulullah pernah, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika pernah ada waktu perang Badar itu, Sayyidina Imam Ali itu menangkap satu orang. Nabi lagi sholat, menangkap 2 orang itu. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali, hei kamu siapa? Kamu mata-mata? Bukan, saya hanya pengembala di sini cari air. Bohong, kamu mata-mata? Bukan, dipukuli. Kamu mata-mata? Iya, saya mata-mata. Sudah, awas ya, kamu jangan bicara tak bunuh. Pokoknya dia diancam, jangan melakukan jangan merusak. Pokoknya jangan melakukan kesalahan di sini. Pokoknya kamu pulang saya bebaskan, tapi kamu tidak boleh memberikan kabar tentang apa yang ada di sini. Baik, pergilah dua anak muda itu, dimarahi oleh Sayyidina Ali dan dihukum. Dilepas. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum, ya Ali, wahai Ali, aneh kamu tuh. Di saat dia jujur, kamu pukulin. Di saat dia bohong, kamu lepas. Pertama dia tuh sebetulnya memang seorang pengembala. Waktu ngomong pengembala, kamu mata-mata, bukan saya pengembala. Kamu mata-mata, bukan saya pengembala. Kamu mata-mata, iya saya mata-mata. Dilepas. Nah ini terjadi kepada 2 manusia mulia, Madinatul Ilmi wa babuha, Nabi Muhammad dan Imam Ali. Karena Imam Ali adalah, ini pendidikan orang pun begitu kadang. Anak kita itu kalau jujur malah diamuk, dihabisin. Akhirnya anak merasa aman, paling enak bohong, paling enak bohong. Nah gitu, hati-hati. Ya, pendidikan dari kecil ini bisa dilatih.
Wallahu a'lam bishawab.